Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG. Kali ini mata pelajaran IPS bagian 1 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Manusia hidup secara berkelompok dan tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Dalam hal mata pencaharian terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu anggota kelompok laki-laki pergi melakukan perburuan dan menangkap ikan, sementara perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Corak kehidupan manusia masa pra-aksara yang digambarkan tersebut berlangsung pada masa A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, dan D. Megalitikum. Jawabannya adalah A. Paleolitikum. Soal nomor 2. Peralatan berikut ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, terbuat dari batu biasa dengan ukuran kecil-kecil dan berfungsi untuk menguliti hewan, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Nama peralatan yang dimaksud adalah A. Koper, B. Koper tool, C. Hand axe, dan D. flex. Jawabannya adalah A. Koper. Soal berikutnya. Hasil kebudayaan manusia yang dapat menunjukkan kehidupan zaman praaksara sudah berakhir di Indonesia adalah A. Kemahiran manusia membuat berbagai peralatan dan perkakas dari logam. B. Tradisi pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. C. Kebudayaan Abricus yang ditemukan di Besuki, Bojonegoro. Dan D. Penemuan prasasti Yupa yang menerangkan awal mula kerajaan Kutai. Jawabannya adalah D. Penemuan prasasti Yupa yang menerangkan awal mula kerajaan Kutai. Soal berikutnya. Kehidupan kerajaan Hindu awal di Indonesia ditandai dengan A. Penobatan Kudungga sebagai raja pertama Kutai. B. Nama Raja Kutai Aswawarman yang berasal dari bahasa Sanskerta. C. Ditemukannya Yupa sebagai penanda Raja Mula Warman telah memberikan hadiah. Dan D. Rakyat Kutai secara umum telah menganut agama Hindu. Jawabannya adalah B. Nama Raja Kutai Aswawarman yang berasal dari bahasa Sanskerta. Soal berikutnya. Jenis peralatan terbuat dari batu kasar dan belum diasah digunakan pada masa Paleolitikum adalah A. Kapak sepatu, kapak corong, dan nekara. B. Kapak penetak, kapak perimbas, dan alat serpih. C. Kapak lonjong, kapak persegi, pemukul kulit kayu. Dan D. Kapak Sumatera, serpih bilah, dan tulang sampung. Jawabannya adalah B. Kapak penetak, kapak perimbas, dan alat serpih. Soal berikutnya. Manusia sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Setiap kali dirasakan kesuburan lahan ladang sudah berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, manusia juga mulai memelihara dan mengembangbiakan binatang. Corak kehidupan ekonomi manusia praaksara di atas terjadi pada masa A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, dan D. Megalitikum. Jawabannya adalah B. Mesolitikum. Soal berikutnya. Kebiasaan kehidupan manusia praaksara yang masih menggantungkan hidupnya dari alam dengan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan disebut A. Hunting, B. Fishing, C. Food gathering, dan D. Food producing. Jawabannya adalah C. Food gathering. Soal berikutnya. Masa di Indonesia tempat perkembangan 3 tradisi alat manusia praaksara, yaitu tradisi serpih bilah atau tuala kultur, tradisi alat tulang atau sampung bone kultur, dan tradisi kapak perimbas Sumatera atau Sumatralit adalah A. Paleolit, B. Mesolit, C. Neolit, dan D. Megalit.
Jawabannya adalah B. Mesolit. Soal berikutnya. Kehidupan sosial pada masa Hindu terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Pada sistem kasta ini, masyarakat dibedakan berdasarkan fungsinya. Fungsi masyarakat yang paling tinggi dijalankan oleh golongan A. Ksatria, B. Brahmana, C. Waisya, dan D. Sudra. Jawabannya adalah B. Brahmana. Soal berikutnya. Nama raja yang disamakan dengan Indra sebagai dewa perang serta memiliki sifat sebagai dewa matahari yang tertulis pada prasasti Jambu adalah A. Aswawarman, B. Mulawarman, C. Purnawarman, dan D. Bala Putra Dewa. Jawabannya adalah C. Purnawarman. Soal berikutnya. Keadaan kehidupan sosial masyarakat pada zaman Buddha adalah A. Kedudukan antar manusia sama, B. Melaksanakan upacara korban, C. Kepercayaan pada adanya reinkarnasi, dan D. Memuja banyak dewa. Jawabannya adalah A. Kedudukan antar manusia sama. Soal berikutnya. Perhatikan data candi berikut. 1. Bentuk bangunan ramping. 2. Puncak berbentuk kubus. 3. Umumnya candi menghadap timur. 4. Reliefnya timbul agak tinggi dan lukisan naturalis. 5. Gawang pintu dan reung berhiaskan kala makara. Yang termasuk ciri candi Jawa Tengah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, dan D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Umumnya candi menghadap timur, reliefnya timbul agak tinggi dan lukisan naturalis, dan gawang pintu dan reung berhiaskan kala mekara. Soal berikutnya. Relief pada Candi Prambanan menceritakan A. Cerita Sudamala yang diperankan Sadewa anak bungsu Pandawa. B. Usaha Sudana mencari ilmu yang tinggi sampai bersumpah mengikuti Bodhisattva Samantabhadra. C. Kisah Ramayana dan Kresnayana yang dipahatkan pada pagar langkan candi. Dan D. Riwayat Sang Buddha sejak lahir sampai turunnya amanat pertama di Taman Rusa. Jawabannya adalah C. Kisah Ramayana dan Kresnayana yang dipahatkan pada pagar langkan candi. Soal berikutnya. Bentuk umum candi bercorak Hindu adalah A. Terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. B. Arca dengan perwujudan 3 dewa. C. Pada dinding candi terdapat relief. Dan D. Terdiri atas 3 bagian jeroan, tengahan, dan jaba. Jawabannya adalah C. Pada dinding candi terdapat relief. Soal berikutnya. Bangunan candi hasil peninggalan agama Buddha adalah A. Prambanan, B. Gedong Songo, C. Borobudur, dan D. Dieng. Jawabannya adalah A. Prambanan. Soal berikutnya. Prasasti Canggal, hasil kebudayaan terkenal Mataram Hindu yang berasal dari halaman percandian di Gunung Wukir berisi tentang A. Peringatan atas didirikannya sebuah lingga oleh Raja Sanjaya di atas bukit yang kaya akan hasil bumi. B. Gambar tapak kaki gajah sang raja yang disamakan sebagai tapak kaki gajah Airawata. C. Lukisan 2 tapak kaki raja yang diterangkan seperti tapak kaki Wisnu. Dan D. Keterangan silsilah raja yang dimulai dari Raja Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman dan Mulawarman. Jawabannya adalah D. Keterangan silsilah raja yang dimulai dari Raja Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman dan Mulawarman. Soal berikutnya. Yang berpendapat bahwa penyebar agama Islam di Indonesia pertama dilakukan oleh pedagang dari Gujarat, India adalah A. Hamka, B. Husain Jajadiningrat, C. Sucipto Wirjosuparto, dan D. Senuk Horgroj.
Jawabannya adalah B. Husein Jajadiningrat. Soal berikutnya. Karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat disebut A. Babad, B. Hikayat, C. Syair, dan D. Suluk. Jawabannya adalah D. Suluk. Soal berikutnya. Peninggalan hasil kebudayaan Islam di Indonesia terlihat ada perpaduan dengan kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Kebudayaan asli masyarakat dihormati dan dibiarkan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebudayaan bermakna A. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tidak dapat dirubah. B. Adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. C. Sarana strategis untuk menyebarkan pengaruh Islam di Indonesia. Dan D. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan nilai-nilai keesaan Tuhan. Jawabannya adalah A. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tidak dapat dirubah. Soal terakhir. Teori yang menyatakan asal-usul penduduk Indonesia dari wilayah Indonesia sendiri didukung oleh A. Sultan Takdir Ali Shahbana, B. R.H. Gelden, C. J.H. Ceken, dan D. Slamet Mulyana. Jawabannya adalah C. J.H. Ceken. Demikian soal-soal pretest PPG Mapel IPS yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.